semuanya, kembali lagi di Gusti Geneo Channel. Di video kali ini saya akan membahas materi terkait dengan contoh transaksi atau studi kasus yang akan kita masukkan ke dalam jurnal khusus akuntansi perusahaan dagang, yaitu jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Penasaran bagaimana transaksinya dan bagaimana masuk ke dalam jurnalnya? Gak usah lama-lama, kita simak videonya. Pertama, kita akan membahas transaksi terkait dengan jurnal khusus pembelian. Biasanya transaksi ini mengakibatkan pembelian itu bertambah di debit dan utang bertambah di kredit. Berikut contoh studi kasusnya. Transaksi yang pertama, pada tanggal 2 Juni 2020, dibeli barang dagang dari PT Semangka sebesar 10 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Transaksi yang terkait ini kita analisis masuknya ke dalam pembelian bertambah dan juga utang ditambah. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam jurnal khusus pembeliannya. Karena transaksi kita berpengaruh ke pembelian dan utang dagang, maka kita masukkan tanggalnya 2 Juni, keterangannya nama PT-nya yaitu PT Semangka, kemudian kita masukkan di sisi debitnya itu adalah pembelian sebesar 10 juta, dan serba-serbinya kita nolin, dan kreditnya itu adalah 10 juta, yaitu di akun utang dagang. Transaksi kedua, hampir sama seperti tadi, pada tanggal 7 Juni 2020, membeli barang dagangan dari PT Jaya Jaya sebesar 30 juta dengan syarat 2/10 N/30. Masih sama, akun yang berpengaruh yaitu pembelian di debit dan juga utang bertambah di kredit. Untuk jurnalnya sama, kita masukkan tanggalnya 7 Juni, keterangannya dari PT Jaya Jaya, pembeliannya sebesar 30 juta, bertambah dan utang dagangnya bertambah sebesar 30 juta juga. Transaksi ketiga, tanggal 12 Juni 2020, membeli peralatan kantor di toko makmur sebesar 5 juta rupiah secara kredit. Maka transaksi yang berpengaruh yaitu akunnya terhadap peralatan kantor bertambah dan juga utang bertambah. Selanjutnya kita masukkan tanggal 12 Juni, keterangannya toko makmur, di debitnya peralatan sebesar 5 juta rupiah dan di kreditnya utang dagang sebesar 5 juta rupiah. Dan untuk total sisi debitnya adalah sebesar 45 juta dan sisi kreditnya sebesar 45 juta. Setelah transaksi mengenai jurnal khusus pembelian, sekarang kita akan membahas transaksi mengenai jurnal khusus penjualan. Transaksi yang pertama, tanggal 5 Juni 2020, menjual barang kepada toko Amanda senilai 5 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/60. Maka jurnal yang berkaitan adalah bertambahnya piutang dagang dan bertambahnya penjualan. Maka kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Untuk tanggal 5 Juni, nomor fakturnya tidak ada, keterangannya itu toko Amanda, refnya tidak ada, syarat pembayarannya 2/10 N/60, dan akun yang masuk adalah piutang dagang bertambah di debit 5 juta dan penjualan bertambah di kredit 5 juta. Contoh kedua hampir sama, tanggal 28 Juni 2020 menjual barang kepada toko Mawar senilai 15 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/60. Untuk transaksi yang terkait, menimbulkan bertambahnya piutang dagang dan bertambahnya penjualan. Untuk transaksinya kita masukkan tanggal 28 Juni, keterangannya toko Mawar, refnya tidak ada, syaratnya 2/10 N/60, dan bertambahnya piutang dagang di debit 15 juta dan bertambah akun penjualan di kredit 15 juta. Jadi, untuk total dari jurnal penjualan ada sebesar 20 juta di debit dan 20 juta di kredit. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Gusti Geneo. Terima kasih.